Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang edisi Rabu 27 Juli 2022. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sapa Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu oleh karena betapa besar pengasihan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Bapa dalam surga, kami akan mengawali akan aktivitas kami pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami yang membawakan maupun yang mendengarkan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bahan kita pada saat ini terambil dari Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-48, dan kita tekankan pada ayatnya yang ke-44 yang berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu berani tampil beda. Kalau dalam bahasa Toraja, barani umpapayan senga kalena. Barani umpapayan senga kalena. Saudara-saudara, pernahkah kita menghadiri suatu kegiatan lalu kita salah menggunakan kostum atau pakaian? Salah kostum tentu akan membuat kita tidak nyaman, karena kita tampil beda dari orang lain. Apalagi jika kesalahan itu merupakan hal yang tidak kita sengaja. Salah kostum juga bisa terjadi karena ketidaktahuan kita. Saudara-saudara, tampil beda dari orang lain tidak selalu menjadi hal yang mengganggu. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, kita harus berani tampil beda. Namun, bagaimana jika kita diharuskan berani tampil beda, tapi hal itu terasa sulit? Dalam khotbah di bukit, Yesus memberi perintah untuk mengasihi. Bukan mengasihi orang yang telah mengasihi kita, tetapi mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Lihat ayat 44. Hal itu terasa sulit, bukan? Tetapi jikalau seorang hanya mengasihi orang yang mengasihinya, Yesus berkata bahwa pemungut cukai pun melakukan hal yang sama. Lihat ayat yang ke-46. Jika memberi salam hanya kepada orang yang kita anggap saudara, Yesus berkata, orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang demikian. Lihat ayat yang ke-47. Lalu apa yang Yesus mau kita lakukan? Mengasihi semua orang, karena dengan demikianlah kita menjadi anak-anak Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat yang ke-45. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi kita tentu sangat mudah dan sudah sering kita lakukan. Hari ini kita diajak untuk berani tampil beda, yakni mengasihi mereka yang mungkin melukai hati dan perasaan kita. Mengasihi mereka yang mungkin tidak menyukai kita, bahkan mengasihi dan mendoakan mereka
yang menganiaya kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sapa berada dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala pimpinan dan pertolongan Tuhan sehingga kami ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk segala aktivitas yang kami akan lakukan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami agar segala urusan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Dengan bertambah usia mereka, maka akan semakin bertambah kuat mereka dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka, memberkati segala obat-obat dan makanan yang mereka konsumsi, dan memberkati usaha keluarga, dokter, dan para medis yang mengusahakan kesembuhan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang berkepanjangan, tetapi mereka kembali bangkit dengan penuh sukacita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tuhan Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk para pendeta dan majelis gereja, untuk tetaplah Engkau memberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam melayani jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja yang saat ini dalam tahap renovasi. Tuhan kiranya memberkati panitia pembangunan yang telah ada dalam usaha untuk penggalangan dana dan perencanaan lainnya, agar pembangunan ini tetap berjalan dengan lancar dan dapat selesai sesuai dengan rencana. Juga berdoa untuk tukang-tukang yang mengerjakannya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan ketekunan dalam bekerja, sehingga apa yang dikerjakan dapat memberikan hasil yang baik. Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk program-program kerja majelis gereja lainnya, agar Tuhan memberkatinya, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Bapa dalam surga, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Sambutlah doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.